Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Bunda Nisa yang baik hatinya dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channel Bunda Nisa BNI Hongkong Kreatif. Slogan selalu bersyukur dan semangat berkarya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan bahagia serta sehat walafiat selalu. Amin. Oh ya, jangan lupa seperti biasanya teman-teman harus tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Iya kan? Karena dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Dengan istirahat yang cukup, maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria. Ya kan? Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur dalam segala suasana ya. Baik itu suasana yang menyenangkan maupun suasana yang tidak menyenangkan. Baik itu suasana yang dipinta maupun suasana yang tidak dipinta. Apapun yang terjadi yang menimpa pada diri kita, kita harus senantiasa tetap bersyukur ya. Karena apapun yang sesungguhnya yang ditetapkan buat kita, itulah ada yang terbaik buat kita. Walaupun kita sendiri tidak tahu baiknya itu di mana, tetapi ketetapan Allah buat kita itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, itu saja, dan langsung seperti biasanya Bunda Nisa kegiatan rutinitas pagi hari ya. Jadi kalau pagi hari Bunda Nisa itu punya rutinitas atau kegiatan pagi yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu pergi mengantarkan kakeknya itu pergi yamcha gitu ya. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya. Jadi selama ber-YouTube kayaknya itu mulai aktif ya ikut yamcha. Yang tadinya sih enggak, karena kakek yang dirawat Bunda Nisa itu sudah terlampau tua. Jadi Bunda Nisa itu punya tambahan pekerjaan, yaitu mengantar yamcha keluar. Jadi pekerjaan yamcha ini ya teman-teman, kalau Bunda Nisa itu tidak bisa ditinggalkan dan menjadi rutinitas yang wajib ya. Sekalipun dalam hari libur Bunda Nisa tetap saja yamcha ya. Jadi liburnya kepotong yamcha, nggak kayak dahulu sebelum Bunda Nisa ikut yamcha itu kalau libur ya udah nggak kerja gitu. Tapi karena harus ada kegiatan yamcha, rutinitas yamcha setiap pagi mengantar kakeknya sarapan yam atau disebut yamcha. Jadi Bunda Nisa kalau libur tuh ya pulang yamcha dulu gitu ya. Yamcha itu kita mulai dari berangkat dari rumah tuh 6:30 ya teman-teman ya. Itu perjalanannya cuma deket sih, rumahnya cuma berapa meter gitu. Cuma ngeliati jalan gang-gang gitu ya, jalan raya, bukan jalan raya besar ya, jalan raya kecil gitu. Nyebrang 2 kali jalan raya, terus sampai lah, jadi nggak begitu jauh, paling 15 menit ya. Biasanya itu kalau kita kan berangkatnya keluar dari rumah 6:30, nanti sampai sana itu 7 kurang 15 menit ya. Dan nanti jam 7-nya itu biasanya Bunda Nisa itu dia melakukan siaran langsung live di YouTube ya, biasanya seperti itu. Kurang lebih Bunda Nisa itu menyiarkan langsungnya sapa-sapa teman tuh selama 1 jam ya. Dulunya 1 jam, terus 2 jam, kalau sampai 3 jam pernah sampai pulang juga sih. Tapi kalau selama di sana biasanya siaran tuh dimulai dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 8 tuh. Kita udah selesai, kalau pas ya siarannya pas gitu, ngepasin. Kadang temanya habis gitu, kadang teman-teman juga udah sepi gitu, jadi kita tutup. Tapi kalau dalam lab itu masih ramai, temennya masih banyak, Bunda Nisa pun memperpanjang labnya sampai jalan gitu ya. Jadi kalau pulang dari yamcha itu Bunda Nisa itu punya aktivitas belanja di pasar, belanja di pasar, pulang terus baru melakukan aktivitas pekerjaan rumahnya gitu. Jadi sebelum bekerja di rumahnya seperti beres-beres, nyapu, ngepel, nyuci kamar mandi, nyuci baju, nyemburin pakaian itu, jadi Bunda Nisa itu punya rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu yamcha dan ini pergi ke pasar belanja gitu. Nah itu tadi ya, Bunda Nisa menceritakan sedikit kegiatannya di Hongkong ya, kerja di Hongkong tuh seperti itu. Nah, oke, lanjut aja, kita bahas tema apa ya untuk hari ini ya yang enaknya gitu. Oh, syukur aja deh ya.
bersyukur aja deh, kita kasih tema bersyukur ya, bersyukur dan bersabar ya, karena memang seorang muslim itu dituntut untuk bersyukur dan bersabar ya teman-teman ya. Siapa yang bersyukur pasti bahagia, siapa yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya, gitu kan ya. Nah, jadi kayak lagunya Mata Ben Sunyi itu ya. Seorang muslim apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia akan bersabar, dan apabila dia ditimpa kesenangan, maka dia akan bersyukur. Maka peganglah dua kunci ini ya. Kunci kita itu harus senantiasa dalam keadaan bersyukur dan bersabar gitu. Jadi apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita harus bisa yang namanya bersyukur dan bersabar. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan tidak akan menemui titik kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu terjadi karena kita rajin bersyukur ya teman-teman. Mau sekaya apapun kita, kalau kita nggak bisa bersyukur, ya kita tidak akan menemukan titik kebahagiaan. Karena titik kebahagiaan itu bukan pada kebanyakan harta ya, tapi pada banyaknya syukurnya. Walaupun kita mempunyai maksudnya, walaupun kita mempunyai nikmat yang sederhana, nikmat yang tidak banyak, tapi kita bisa mensyukuri, maka kenikmatan itu lebih dari apa yang kita dapatkan ya, dari ketenangan hati ya. Karena kebahagiaan sesungguhnya sejatinya itu bukan dari banyaknya materi, tapi dari ketenangan hati, dari hati yang aman, dari hati yang tentram. Itu akan menjadikan nikmatnya hidup gitu ya, gitu. Dari karena jiwa kita yang selalu bersyukur ya, bersyukur itu tadi, bersyukur dalam keadaan apapun ya, baik kita suasana maupun yang kita pinta atau tidak kita pinta, apapun yang terjadi pada diri kita, itu sebenarnya itu hal yang Allah tetapkan yang terbaik buat kita. Maka Allah itu menyembunyikan rahasia hikmah-hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang tidak kita sukai. Bisa jadi peristiwa yang tidak kita sukai itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya ya, dan bisa jadi peristiwa yang kita sukai pun itu menimbulkan musibah. Jadi seperti yang di dalam Al-Quran, yang di dalam surat Al-Baqarah juga dicantumkan di sana. Mungkin teman-teman sering mendengarnya ya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Sedangkan Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi itu ya teman-teman ya. Bisa jadi setiap peristiwa yang tidak kita suka itu hikmah, ada kebaikan gitu ya. Karena Allah menyembunyikan tirai-tirai, menyembunyikan kebaikan-kebaikan itu dibungkus dengan hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Jadi selalu berpositif thinking, selalu bersangka baik kepada Allah saja ya teman-teman. Untuk hal-hal yang mungkin teman-teman belum capai, untuk hal-hal yang diinginkan itu belum terwujud, teman-teman harus tetap bersabar, berusaha, dan berjuang pastinya ya. Jangan lupa berdoa, karena kita libatkan Allah dalam setiap masalah kita libatkan Allah dalam setiap doa kita, maka insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai ya teman-teman gitu. Jadi semua itu ada proses ya. Jika teman-teman itu jatuh, maka bangunlah gitu ya. Jika gagal, mencoba lagi seperti itu, karena tidak ada perjuangan yang baik-baik saja. Semua itu melalui tantangan, melalui hambatan, ancaman, dan gangguan, tetapi mereka tetap berdiri kokoh ketika mereka terjatuh gitu ya. Jadi tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Insya Allah apapun yang kita inginkan, apa itu yang sesulit apapun, yang seperti tidak mungkin, namun apabila kita serius dan kita gigih ya, orang itu gigih itu dia tidak mudah menyerah. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita mau gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk hal-hal yang kamu cita-citakan. Harus diperjuangkan asamu semaksimal mungkin gitu ya. Pokoknya kalau jatuh ya coba lagi gitu ya, kalau jatuh bangun lagi, kalau gagal mencoba lagi. Itu insya Allah tercapai. Dan jangan punya rasa putus asa ya. Nah, untuk suatu cita-cita teman-teman harus gigih dan tidak mudah putus asa, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipatahkan. Jadilah wanita yang kuat dan tangguh ya, mandiri, berdikari, dan jadilah wanita yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah dipatahkan oleh apapun dan siapapun. Karena Allah pun sudah berjanji ya teman-teman, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sampai gitu ya. Jadi janji Allah itu pasti. Nah, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, jika kita melakukannya dengan niat yang sungguh-sungguh, niat yang betulan, insya Allah
akan tercapai gitu. Jadi harus fokus, serius, dan ya sungguh-sungguh itu tadi ya teman-teman. Itulah, jadi jangan sampai kita itu punya keinginan tapi menjalani dengan setengah hati. Juga harus, selain itu juga harus ada konsistensi ya di dalamnya. Seperti itu sih teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf ya mungkin pengisian suaranya terganggu karena ada suara radio kakekku di sana. Jadi maaf mungkin atas ketidaknyamanannya. Baiklah, kesimpulannya sudah cukup panjang lebar untuk sharing-sharing santai Bunda Nisa untuk hari ini. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah mungkin atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan karena Bunda Nisa pun masih tahap dalam belajar ya. Boleh teman-teman silakan menuliskan kritik dasaran di kolom komentar jika mungkin teman-teman ada hal yang mau ditanyakan atau hal yang ingin Bunda Nisa teman-teman tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati maupun tingkah laku yang kurang sopan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.